2201776. Saya Rosita dengan NIM 220165. Dan saya Anggela Nurmalasari dengan NIM 220783. Dan saya Amanda Rasa dengan NIM 220224. Di sini kami ingin memperkenalkan alat-alat kabel jaringan type stripe dan cross. Di sini ada alat tang crimping, digunakan untuk mengunci atau memadatkan ujung kabel atau terminal logam pada ujung kabel, sehingga membentuk sambungan yang kuat dan tahan lama. Fungsi utamanya adalah untuk membuat sambungan listrik yang aman dan handal dalam berbagai aplikasi, seperti instalasi kabel listrik, jaringan data, atau sistem telekomunikasi. Selanjutnya ada pisau, alat yang digunakan untuk memotong kabelan. Selanjutnya ada tester LAN, sering disebut sebagai network tester, memiliki fungsi untuk menguji dan menganalisis jaringan komputer. Kegunaannya seperti penyelidikan kabel, pemetaan jaringan, uji kinerja identifikasi perangkat, deteksi masalah jaringan, verifikasi, dan konfigurasi. RJ45 adalah jenis konektor yang umumnya digunakan untuk menghubungkan kabel seperti komputer, printer, atau perangkat jaringan lainnya. Fungsi dan kegunaannya adalah koneksi jaringan, Ethernet connection, penggunaan dalam telekomunikasi. Kabel jaringan berfungsi utama untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer, seperti transfer data, koneksi jaringan lokal atau LAN, video streaming dan televisi IP, dan akses keamanan. Di sini yang pertama, kita akan melakukan pemotongan kabelan dengan pisau tang crimping. Tinggal putar kabelnya sampai ke buka. Setelah kebuka, pisahkan tiap-tiap kabel. Lalu, urutkan sesuai dengan kabelan type stripe. Dimulai dari kiri ke kanan, putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan terakhir coklat. Lalu dirapikan dan diusahakan untuk lurus. Lalu gunting ujung kabel agar menyamaratakan kabelannya. Ini dirapikan kembali untuk dipasang RJ45. Cepet. Sebelum dimasukkan ke RJ45, dicek kembali urutannya. Setelah masuk kabelan RJ45, dipres menggunakan tang crimping. Ini hasil kabel type stripe A. Lalu untuk tipe B, kita pisahkan setiap kabelnya, lalu kita urutkan sesuai dengan ketebalan
type strike dimulai dari kiri ke kanan dengan urutan warna putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Lalu kita rapihkan kabelnya, kemudian kita luruskan sebelum kita memasukkannya ke RJ45. Lalu kita rapihkan, soalnya kabelnya belum rapi. Terus kita rapihkan dulu menggunakan tang crimping. Nah, kan ini kita rapihkan kembali karena masih kepanjangan. Terus setelah rapi, kita masukkan kabel ke RJ45 sampai mentok ke ujungnya. Kita pastikan dulu kabelnya itu memang sampai ujung, sampai mentok banget gitu. Lalu setelah masuk, kita masukkan ke tang crimping, masukkan RJ45 nya, kemudian kita tekan sampai berbunyi klik. Lalu setelah itu kita keluarkan RJ45 nya, lalu kita tes menggunakan, lalu kita masukkan kabelan ke LAN tester untuk mengetahui kabelnya berhasil atau tidak. Lalu setelah dimasukkan kabelnya, kita nyalakan tombol on off nya. Jika lampunya urutannya sama, berarti menandakan kabel itu bernama type strike. Lalu berhasil. Siapkan kabel cross, lalu kita potong menggunakan pisau pemotong kabel. Kita potong kabelnya, potong memutar hingga kabelnya terlepas dari satu sama lain. Taruh terus. Setelah terlepas, kita rapihkan kabelnya. Kita rapihkan sampai terpisah-pisah hingga terpisah menjadi satu-satu. Kabel yang berdempet kan kita pisah-pisah. Sini kita masih terus memisahkan kabelnya hingga terpisah-pisah. Lalu kita urutkan kabelnya, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Ini kita masih merapihkan di sini kabelnya, kita tarik-tarik. Sebelum kita potong menggunakan tang crimping, kita luruskan kabelnya. Setelah kabelnya terlihat lurus, kita potong menggunakan tang crimping.
potong, lalu rapihkan lagi hingga lurus. Kalau tidak lurus, kita potong lagi sehingga kabelnya lurus. Lalu setelah itu kita masukkan ke RJ45, kabel yang sudah kita potong tadi kita masukkan ke RJ45. Setelah itu kita jepit menggunakan tang crimping. Jepit dengan kuat hingga menyatu dan tidak bisa terlepas lagi. Lalu setelah itu kita potong kabelnya menggunakan pisau pemotong. Kita potong secara memutar hingga kabelnya terpisah. Kita rapihkan kabelnya, rapihkan kabelnya hingga memisah. Terus hingga kabelnya memisah satu sama lain, tidak usah berdempetan. Lalu setelah itu kita urutkan kabelnya. Di sini untuk tipe kabel cross B kita urutkan jadi putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan terakhir kabel berwarna coklat. Setelah itu kita luruskan kabelnya. Sebelum kita potong menggunakan tang crimping, kita luruskan hingga lurus. Di sini masih terlihat tidak lurus. Kita samakan lagi kabelnya hingga terlihat di mata kita lurus sempurna. Oke, di sini kabelnya sudah tampak sedikit benar. Lalu kita potong menggunakan tang crimping hingga menjadi lurus sempurna seperti sudah dipotong. Kita lihat ini kabelnya. Oke, kita potong lagi menggunakan tang crimping karena yang sebelumnya belum terlihat lurus. Lalu kita rapihkan kabelnya.
Lalu kita rapikan lagi sebelum kita masukkan ke RJ45. Di sini sudah ada RJ45-nya, kita masukkan kabelnya ke RJ45 sampai ujung, kita pentokkan. Oke, ini belum terlihat rapi. Nah, kita masukkan ke RJ45-nya. Oke, dirasa sudah mentok. Nah, itu sampai ujung ya, sudah dipentokkan. Kita jepit menggunakan tang crimping lagi yang kencang hingga tidak bisa terbuka kabelnya. Kita jepit dengan sekuat tenaga. Oke, sepertinya ini sudah kencang. Oke, di sini sudah bisa kita cek menggunakan LAN tester tipe kabel cross A, apakah benar. Berarti ini kabelnya sudah sukses tersambung jika lampunya sudah menyala seperti ini.